tidak bisa berjumpa secara onsite, tapi secara online. Tapi kami percaya sukacita kami tidak akan berkurang. Tuhan memberkati kami semua. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Baik yang di Amerika, di Surabaya, di berbagai tempat. Terima kasih. Ya, ini kehormatan juga. Terima kasih Bu Alprince dan semua teman Agape yang beri kesempatan saya untuk share, berbagi apa yang Tuhan buat sebenarnya ya, pengalaman. Bukan khotbah, karena masa khotbah di antara hamba-hambanya ya. Saya kira ini sharing-sharing sajalah ya, sederhana apa yang Tuhan buat. Saya kira kita temu kangen, kita bisa berbagi apa yang terjadi ya, minimal dengan saudara kita bersaksi atau share akan mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat kita ya. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir, untuk pergumulan demi pergumulan begitu banyak dialami jemaat Tuhan, tapi juga kita juga para hamba Tuhan tentunya ya. Selalu kita memikirkan bagaimana sih supaya jemaat ini terlayani, jemaat ini terpelihara begitu. Tadi mendengar dari Pak Cornelius, Ibu Alprince tentang ada obat dan sebagainya, itu sebenarnya satu berkat ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk, sudah nggak tahu lagi mana informasi yang penting untuk kita dapatkan. Jadi terima kasih Pak Cornel dan juga Ibu Alprince tadi untuk informasinya, karena jemaat itu sekali lagi adalah tanggung jawab yang berikan Tuhan kepada kita untuk pelihara, untuk gembalakan. Sebenarnya pagi ini juga tadi saya ada yang meninggal jemaat jam 8 sudah dimakamkan, diberangkatkan, tapi teman tadi yang melayani, jadi 2 dalam minggu ini. Kemarin hari Sabtu juga. Jadi kami hampir tiap minggu sudah ada yang meninggal. Jadi cukup bergumul juga memang. Tentu memang tidak semua karena COVID, tetapi juga ada penyakit bawaan lain dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya merasa di hari-hari ini kita perlu roh yang kuat ya, roh yang perkasa ya. Jadi masalah nggak akan bisa kita hindari, persoalan nggak mungkin kita hindari, tapi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya, baik juga jemaat Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini saya kira itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi saya beri tema hari ini, membangun roh yang perkasa. Dalam hidup sehari-hari kita menemukan ada 3 minimal kelompok manusia. Pertama, common people, manusia biasa yang umumnya, ya tentu kita mengerti hal itu. Yang kedua adalah manusia lemah, ya, di mana dia bisa terpengaruh oleh situasi. Kalau keadaannya aman, dia ikut merasa nyaman. Kalau keadaannya gawat darurat, dia merasa terintimidasi dan sebagainya. Ini orang-orang yang mudah terbawa arus ya. Dengan siapa dia bergaul akan dipengaruhi oleh orang yang bergaul sama dia ya. Jadi, kita penting sekali memang di sini memelihara dengan siapa kita bergaul. Saya selalu katakan kepada ring 1 saya, tim inti saya bilang, siapa nomor 1 di handphone Anda ya. Itu akan mempengaruhi. Siapa yang sering muncul itu akan mempengaruhi Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah manusia buruk, penjahat. Memang ya sudah dipakai iblis atau situasi yang begitu mengikat begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita nggak bisa mempersalahkan keadaan atau situasi, tapi kitalah yang menentukan berhasil tidaknya kita dalam menghadapi semua itu adalah sikap hati kita. Bagaimana sikap kita menghadapinya ya. Saya mungkin saudara masih ingat, saya paling mungkin dari kelas yang kurang begitu mahir, kurang begitu pinter, malu, ya minder, ya semualah ngumpul di situ yang negatif semua ya. Tapi dibentuk oleh Tuhan lewat persekutuan Agape tentunya. Saya boleh ada seperti sekarang, saya merasa tidak pernah lupa kulit ya. Lupa kacang kan kulit atau lupa kulit akan kacang, mana yang benar? Saudara-saudara, saya merasa terberkati lewat teman-teman Agape, karena dari situ saya boleh akhirnya berangkat melayani Tuhan seperti sekarang. Ya, saya merasa diberkati. Saudara-saudara, saya membaca sebuah kisah di Amerika. Ini tempatnya Pak Musiko ya. Pak Musiko nggak nyangka ada di Amerika ya. Shalom Pak Musiko ya. Saya baca kisah bahwa puluhan tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang ya katanya di cerita itu ada di sebuah tempat di mana dia sedang bermain ya. Ternyata di tempat lapangan itu ada banyak orang dagang, katanya si jualan. Karena saya belum pernah ke Amerika, jadi belum tahu gambarannya ya. Tapi kalau salah minta maaf Pak Musiko. Ceritanya kan divisualisasikan begitu ya. Jadi saudara-saudara, di lapangan itu semua dagangan banyak, dia datang ke sana. Tetapi karena dia juga agak minder, dia selalu cari agak ke sudut. Dan di sudut itu ternyata ada pedagang balon. Dan pedagang balon itu karena juga posisinya kurang strategis, dari ilmu marketing mungkin kurang begitu baik,
Tetapi karena dia nggak ada tempat, ya udah di tempat itulah dia berdagang. Untuk membuat laris dan membuat laku, karena orang-orang yang ada di situ nggak mungkin melihat itu, dia di pojok. Jadi selalu dia balon yang dibawa itu dia putuskan dia gunting talinya, lalu balon itu terbang. Begitu balon terbang, jadi kerumunan anak yang di ujung sana akhirnya melihat itu lalu membeli, begitu. Tapi karena sudah selesai lagi, nggak ada lagi yang membeli, diputusin lagi balon berikutnya lagi, terbang lagi, lalu ada anak-anak melihat lagi. Nah, saudara-saudara, akhirnya si anak kecil tadi yang melihat di sudut itu bertanya kepada bapak yang penjual, kira-kira kalau balon yang hitam ini bisa terbang nggak? Karena warna putih terbang, warna merah terbang, orange terbang, merah, semua warna lain terbang. Tapi ada warna hitam, bisa nggak warna hitam ini terbang? Si penjual bilang, waduh ini anak lucu juga ya. Dia bilang ini balon terbang bukan karena warnanya, tapi karena apa isinya di dalam. Di dalam isinya, dalam balon itu ada gas. Itulah yang membuat terbang. Tapi anaknya bilang tolong potong. Dan begitu dipotong, saudara-saudara, benangnya, betul, balon yang hitam pun bisa terbang. Saudara-saudara, ini menarik bagi saya. Ternyata hidup seseorang itu menjadi berguna atau dipakai Tuhan bukan karena penampilannya, bukan karena dari mana dia datang, tetapi siapa yang ada di dalam hatinya. Saya terbakar hati saya bangkit. Saya merasa saya gagal, saya nggak bisa menyelesaikan pendidikan bersama saudara. Saya masih ingat ya, saya dan Pak Mosiko sama-sama keluar duluan mungkin ya. Saya Pak Kornel ya, kalau Pak Kornel kan mau kuliah lagi ya. Pak Mosiko juga, atau siapa saya lupa. Saya BTH sama Ditya. Saya bukan mau kuliah lagi, mau menikah. Mungkin masih ingat sebagian. Ya itu, saudara-saudara. Tapi saya pikir berakhir ya, berakhir hidup saya berakhir semua. Udahlah, saya menikah aja lah. Saya nggak bisa seperti yang lain gitu ya. Tapi saya sungguh terberkati Tuhan. Saya berjumpa lagi dengan Tuhan di tengah-tengah jalan, di tengah lapangan, saudara ya. Bahwa saya menemukan bahwa kembali saya sudah menikah lebih awal. Mungkin semua alumni paling cepat saya menikah kali ya dibanding semua ya. Jadi dari satu sisi saya menang juga, memang menang untuk menikah gitu ya. Tapi baru tahu saya kalau dia itu keluar mau menikah. Aduh, Pak Cornelius ini dia dulu kuliah mau ke Inggris kalau salah ya, ke Inggris dulu lalu ke Singapura ya. Ini semua teman-teman luar biasa semua. Saya salut sekali, saya appreciate lah, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pikir hidup saya berakhir lah. Sudahlah, saya membangun rumah tangga saja lah. Saya nggak bisa seperti yang lain begitu ya. Itulah karena mengerti diri sendiri ya. Tapi puji Tuhan, saya menemukan diri saya bersama Tuhan dan Tuhan menolong saya ya. Saudara, jadi saya sekarang udah punya cucu saya sudah lincah sekali lari sana sini. Jadi saya ngurus cucu juga sambil melayani Bapak Ibu ya. Jadi saya senang sekali dan saya mendapat kesimpulan bahwa manusia boleh berkata berakhir. Nasib mungkin berkata, wah ini nasibnya memang jelek. Tapi saya berkata enggak. Siapa yang di dalam hati kita menentukan progres ke depan dalam hidup kita ya. Jadi saudara-saudara, saya nggak pernah patah semangat. Jadi saya semangat, saya saya exciting apapun. Bangun pagi itu saya merasa seperti ada hadiah yang sudah disediakan Tuhan bagi saya. Jadi setiap pagi saya bangun jam 4 pagi, paling lambat jam 5 untuk apa? Memuji Tuhan, baca firman, berdoa, itu udah gairah bagi saya ya. Saudara-saudara, di lingkungan saya melayani, saya tiap Selasa memimpin persekutuan staf. Jadi ada beberapa dosen, sekitar 35 orang kami di situ, staf dosen dan juga mahasiswa, rata-rata doktor, ada beberapa dokter di situ, beberapa master dan sebagainya. Jadi saya merasa kadang-kadang waktu memimpin, waduh, saya BTH nih, S0 ya, gimana nih? Tapi ya Tuhan memberi kepercayaan, nggak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Jadi saya boleh memberi arahan juga menjadi leader di situ untuk memimpin yang dipercaya oleh senior saya tentunya ya Bapak Ibu. Jadi bukan karena pendidikan, bukan karena apa-apa, tapi karena kasih karunia saja ya. Jadi saya bersyukur juga teman-teman semua, saya lihat ada yang doktor dan sebagainya. Saya senang sekali karena banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi. Ini juga mendorong saya Bapak Ibu. Jadi intinya kembali adalah tadinya saya sudah lemah ya. Saya pikir saya manusia yang gagal dan sebagainya, tapi sekali lagi kalau berjumpa dengan Tuhan, di tangan Tuhan, yang hancur sekalipun bisa dipulihkan. Itu kata Truget Booker. Ya, saya masih ingat itu Bapak unit saya, Bapak Booker. Kepingan-kepingan yang sudah pecah katanya, tapi di tangan Tuhan bisa dipulihkan kembali. Ya, jadi puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya belajar tentang khususnya dari Daniel, di mana Daniel ini diberi Tuhan roh yang luar biasa, spirit of excellence ya.
Terbukti dia bisa 4 kali periode, ya 4 kali kerajaan mimpin, dia boleh tetap menjadi menteri di sini, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, tentu kita tentu belajar ada apa di balik itu kan begitu ya. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan, bisa beberapa zaman begitu ya, berapa periode. Itu ini menarik bagi kita, dan bukan hanya Daniel akan dipakai Tuhan, saudara juga pasti dipakai Tuhan ya. Jadi saya sangat bersyukur share hal ini. Pertama adalah ini hal yang biasa, saudara, nggak ada yang istimewa, tetapi ini sangat prinsipil, mendasar bagi saya. Di mana Daniel ini pertama tadi saya baca dulu dalam Daniel pasal 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi kenapa dia bisa excellent, melebihi yang lain semua? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini Daniel pasal 6 ayat 4 ya. Jadi saudara-saudara, apa yang membuat dia begitu dipakai Tuhan? Apa yang membuat dia bisa berhasil? Salah satu, dia memiliki roh ya, roh Tuhan ya, roh yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya percaya, sekali lagi saya bilang tadi, roh Tuhan dalam diri saudara dan diri saya itu sama, dan itu yang membuat kita akan terus naik. Ya, kita akan progres, maju di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan karena siapa kita, karena saya bukan dilahirkan dari keluarga orang kaya, orang hebat. Saya kira bukan itu. Karena saya lahir dari kampung, lihat orang aja minder dan sebagainya. Tapi bukan itu. Tapi siapa yang bersama dengan kita, siapa yang ada dalam hati kita, itu akan menentukan kemenangan, kemajuan di dalam kehidupan kita. Jadi pertama adalah roh. Yang kedua adalah di mana Daniel ini memiliki sifat di mana rajin membaca firman Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 2, saya bacakan kalau hal ini, 9 pasal 2, nggak apa-apa ya. Dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, kata Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Kami bersyukur, saudara-saudara, saya juga bersyukur karena saya ada di tengah-tengah keluarga umat Tuhan di sini yang menekankan pentingnya firman Tuhan. Jadi kami tiap tahun, awal tahun itu sudah siapkan pembacaan firman. Jadi semua jemaat Tuhan yang menyelesaikan membaca Alkitab 3 pasal, 4 pasal per hari akan mendapat sertifikat, begitu ya. Kan nggak mungkin jemaat didorong hamba Tuhan yang nggak baca Alkitab ya. Jadi saudara-saudara, kita harus mempertajam. Saya kira I3 salah satu juga ini kuat sekali ya. Back to the basic ya, kembali kepada firman, mendalami firman Tuhan ya, saudara-saudara. Jadi ini nggak ada nggak ada pilihan lain. Ini sudah keharusan lah. Ini tanda salah satu dari 3 ciri khasnya yang perlu kita tetap pertahankan. Yang kedua adalah memiliki kehidupan doa. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan dikatakan di sana 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Jadi saudara-saudara, itu yang dilakukan Daniel. Lalu koma, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan hanya pada hari itu, karena ada surat pemerintah bahwa dia dilarang untuk beribadah, saudara-saudara, lalu dia berdoa, bukan. Tetapi seperti biasanya, berarti hari-hari sebelumnya juga dilakukan begitu. Jadi penting sekali kita, saudara-saudara, menjaga konsistensi ya, kedisiplinan dalam berdoa. Ya, beberapa waktu sebelum pandemi, memang sekali lagi seperti yang saya bilang tadi bahwa tim saya kebanyakan master dan doktor, saudara-saudara. Jadi dari segi ilmu pengetahuan, knowledge dan sebagainya, tentu saya sangat-sangat jauh sekali. Tapi saya diberi Tuhan di mana orang lain yang nggak ambil, saya bisa ambil di situ. Hal salah satu namanya komisi doa, saudara-saudara ya. Jadi karena kan BTH nih, ya gimana nih gitu ya saudara-saudara. Tapi ya puji Tuhan dari komisi doa ini, jadi pimpinan saya sendiri doktornya ada 3 ya. Dia juga ketua sinode sekarang, dia pimpinan sekolah. Jadi saya mau ngomong apapun udahlah semua teman-teman saya semua dokter ini udahlah. Saya mau ngomong apa lagi gitu ya. Tapi Tuhan sekali lagi taruh saya di situ melengkapilah gitu ya. Saudara mungkin ingat, kalau saudara bawa mobil ini, Bapak Pendeta Firman mungkin lagi naik mobil ya. Iya. Shalom Firman, Pak Firman, Mujajua. Nggak apa-apa ya, sharing ya, saudara-saudara ya. Jadi ini mobilnya sudah bagus sekali, semua lengkap semua. Tapi ada satu yang disembunyikan, namanya ban serep ya. Ban serepnya itu nggak terlalu penting kadang-kadang ya. Tapi seperti pelengkap saja. Tapi kalau keadaan tertentu perlu juga. Saya merasa saya nggak punya knowledge, pengetahuan yang hebat seperti yang lain, tapi ternyata doa sangat menentukan. Jadi saudara-saudara, saya dulunya nggak suka doa, ya karena terpaksa doa, karena kesulitan, anak sakit, uang nggak ada, ya udah mau apa lagi, pendeta masa ngemis sana sini nggak mungkin, kan nggak boleh minta-minta ya, kita hanya berdoa, ya berdoa karena terpaksa. Tapi itu diizinkan Tuhan, lama-lama jadi biasa.
Dan lama-lama jadi sukacita kalau berdoa. Jadi kalau saya nggak berdoa, rasanya ada sesuatu yang hilang, saudara-saudara ya. Jadi mungkin saya lulusan yang kurang suka berdoa, tetapi karena keadaan mau tidak mau saya jadi berdoa. Jadi sekarang saudara-saudara, sebelum pandemi saya dipercaya sekian tahun untuk memimpin komisi doa. Saya boleh mendoakan pekerjaan Tuhan, semua sahabat-sahabat hamba Tuhan semua yang mengajar, melayani dan sebagai buka cabang. Kita punya cabang sekolah teologi, ada di Melbourne, ada di Australia ada 2, di Belanda 1, di Indonesia sini ada beberapa cabang. Jadi saya bagian pendoanya Bapak Ibu ya, bukan mengajar. Pernah mengajar S1-nya, tapi lebih kepada spiritualitas lah, kerohanian begitu ya. Tentu bukan dogma dan sebagainya. Kalau dogma tentu Bapak-bapak di sinilah yang cocok ya. Nah, saudara-saudara, jadi saya ini yang melengkapi saja. Yang sudah bagus semua, ada yang ban serapnya lah, kira-kira melengkapi gitu ya. Tapi dibutuhkan juga dalam hal kadang-kadang tertentu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ternyata Daniel ini bukan terpaksa, tetapi sebelumnya memang sudah menjadi gaya hidup ya. Itu penting sekali. Jadi bagaimana roh kita tetap perkasa, tetap roh kita excellent, luar biasa. Salah satu membaca firman ya, itu sudah kita tahu. Yang kedua, memiliki sikap berdoa ya. Yang ketiga adalah Daniel 2 ayat 16 18. Kita masih ingat itu kisah di mana Daniel datang kepada sahabat-sahabatnya ya. Daniel 2 ayat 16 dikatakan demikian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain dipakai. Jadi di tengah-tengah pembuangan, sekalipun saudara-saudara statusnya bukan orang bebas, tetapi budak, tapi dia punya sahabat, punya teman-teman rohani. Jadi salah satu komitmen saya sejak saya mengalami encounter dengan Tuhan, saya tidak akan sembarangan bersahabat dengan siapapun, saudara-saudara ya. Ya, ada namanya energy giver, ada namanya energy taker. Ya, orang-orang yang menarik terus ya akan membuat kita lemah. Tapi juga kita harus bertemu orang-orang yang memberi semangat, memberi encourage, kekuatan, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang mematahkan, apalagi kata-kata yang mematikan. Roh kita akan padam kalau kita kumpul terus dengan orang-orang yang mematikan. Informasinya selalu mematikan, melemahkan. Tapi seperti tadi berita, ini ada obat nih. Obatnya, saya pikir ini satu berita yang bagus sekali. Obat akan menyembuhkan orang. Nah, ini kan membuat jemaat kita juga akan terberkati ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, milikilah pergaulan ya. Tentu pertama keluarga kita, atau itu sudah otomatis. Tapi juga ring satu saya tentu orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Jadi saya ikutin teladan apa yang Yesus lakukan, karena waktu Yesus setelah bangkit dari kematian, dia naik ke sorga 40 hari. Selama 40 hari itu dia mengingatkan kembali kepada murid-murid, yaitu pergilah beritakan Injil dan sebagainya, dan ajarlah mereka, muridkan, gitu kata pemuridan. Saya senang sekali. Jadi saudara-saudara, salah satu saya lakukan adalah, jadi kami diberi Tuhan, diberkati Tuhan jemaat sekitar sekian ribu lah ya, tapi sekarang mah udah nggak ada lagi kelihatan semua, hanya nama saja. Tapi saudara-saudara, kami sudah buka lagi ibadah sekarang secara onsite di tengah-tengah kesulitan situasi zona merah sekarang. Udah kita dorong nih, jemaat juga belum begitu berani untuk datang ya. Kadang-kadang ke rumah makan mereka berani, ke pesta mereka berani, tapi ke gereja nggak berani. Padahal kita sudah siapkan semua sarana prasarana yang terbagus lah untuk ibadah ya. Sekitar beribadah mungkin sekali ibadah kita 150-an, 170-an ya. Jadi kapasitas 2.500 seatnya, tetapi yang hadir cuma sebegitu. Kita jaga jarak, protokol kesehatan dan sebagainya. Saya merasakan saudara-saudara bahwa komunitas ini sangat penting sekali. Jadi saya pastikan ring yang inti saya, orang-orang dekat dengan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, khususnya mengenai doa ini, saya membangun sekarang namanya, kalau pernah saudara baca tulisan saya, namanya doa 1200. Karena apa? 1000 pendoa, 200 fasilitator. Ini mulai dari nol, karena sekarang doanya ini nggak bisa onsite tapi lewat Zoom. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, sekarang oleh pertolongan Tuhan saya sedang terus membenahi. Jadi pagi doa jam 5 sampai jam 6, siang nanti jam 12 sampai jam 1, malam jam 7 sampai jam 8. Tetapi ini masih terus berjuang. Tuhan taruh dalam hati saya beban untuk sungguh-sungguh mencari dan mengumpulkan para pendoa untuk berdoa untuk gereja Tuhan, bangsa, negara, sebagainya. Jadi saya ulangi kembali, pertama bahwa Daniel ini kenapa memiliki roh yang perkasa, excellent, dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan doa ya yang konsisten dan disiplin. Yang ketiga, pergaulan ya. Jadi saya bersyukur
Saudara kita, teman-teman semua, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di berbagai daerah negara, tetap ya kita saling menguatkan lah ya. Sarana grup Agape ini jangan sampai tutup ya, karena bagaimanapun kita bisa dapat informasi. Mungkin juga setahu saya banyak mungkin yang belum bisa memberi respon, tetapi informasi dari Bapak Ibu juga akan sampai kepada mereka, menguatkan mereka. Karena saya juga pun kalau ada informasi itu menolong saya. Kadang-kadang memang nggak bisa saya jawab, tetapi saya merasa saya terberkati lah dari informasi yang ada. Yang keempat adalah Bapak Ibu, Daniel pasal 1:8, berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Dimanapun kita berada, setiap zaman ya. Zaman dulu berbuat dosa lebih susah ya daripada sekarang rasanya ya. Ya sekarang ini lebih dulu nonton bioskop kita susah banget ya. Sekarang bioskopnya sudah ada di rumah, ada di handphone kita kadang-kadang gitu ya. Dulu zaman-zaman saya masih remaja, untuk nonton hal-hal jelek ya, blue film dan sebagainya, itu satu orang aja itu langsung rame-rame begitu. Ya, kalau sekarang udah ada di handphone kapan saja. Sebelah bisa buka Alkitab, sebelahnya bisa blue film, bisa dan sebagainya. Jadi kejahatan itu merajalela. Satu kali saya sama istri saya akan melayani sebuah pabrik, sebuah perusahaan, dan di mobil saya bilang, "Mah, tolong buka PPT khotbah saya." Begitu buka handphone PPT khotbah, lewat ada sebuah gambar, nawarkan diri, gambar yang nggak lengkap pakaiannya. Istri saya bilang, "Lihat nih, apa ini? Ya, kamu mau teruskan atau lewatkan? Mau klik atau mau teruskan? Pilihan di kita." Jadi saudara-saudara, dosa nggak usah dicari lagi. Ada di handphone dimanapun, di laptop dimana aja bisa hadir sekarang. Jadi sekarang membuat keputusan kita. Ya, saya selalu dorong dan sampaikan kepada ring inti saya, kita semua saling mengingatkan, jangan main-main ya, karena ya saya sedih. Mungkin Pak Ibu Alprinsip Pak Yapet dari Surabaya ya, saya pernah ke gereja GBI Manyar itu ya. Saya juga ke Pak Filman Topa, ya. Saya mendampingi pimpinan saya, dan juga ada sekarang yang masuk penjara, Ibu siapa namanya itu, suaminya yang itu masuk penjara ya. Saya sedih sekali saudara ya, karena teman-teman pimpinan saya, teman sekelas sebagai Ibu Agnes, suaminya Bu Agnes. Ini saya pikir bukakan karena memang udah terbuka di mass media, udah terbuka semua. Jadi bukan sesuatu yang saya bocorkan. Saya menemukan di sini hamba-hamba Tuhan perlu menjaga ya. Sering istilah 3T ya, tahta, harta, wanita. Kalau wanita saya kira pria aja. Jadi saudara, ini nggak ada yang kebal, nggak ada yang kebal. Ya, saya ada percaya Tuhan hampir 20 tahun juga menjadi konselor. Saudara-saudara, ya menangani banyak kasus ya, dari OB sampai kepada jenderal ya, dari jemaat sampai pendeta. Kasus-kasus yang datang ke meja saya, rata-rata ya salah satu juga udah jenderal gitu ya, saudara, mengenai wanita. Istri saya itu sampai muak mendengarnya. Saya bilang, udah kamu nggak usah dengar lah. Karena apa? Saudara-saudara, di luar semua terhormat, tetapi di belakang itu tersembunyi kejahatan-kejahatan terstruktur. Jadi saudara-saudara, saya merasakan bukan saja mungkin pejabat, tetapi juga sekali lagi ini karena pendeta semua ya, termasuk pendeta juga. Ya. Masuk penjara kan gara-gara angkat anak rohani ya, dicabuli ya. Saudara, itu sedih sekali karena saya kenal beliau juga. Saya bukakan ini supaya saya pikir pekerjaan iblis nggak boleh ditutupi, harus dibongkar. Jadi kalau saudara lihat saya berdua dengan wanita lain yang bukan istri saya, cepat-cepat langsung telepon, saudara ya. Itu Pak Pendeta salah besar gitu ya, alamatnya salah, itu menuju neraka itu gitu, langsung jadi langsung kiamat sudah. Ya saudara-saudara, jangan terlalu terlalu dibela-bela gitu ya. Orang ini dipakai Tuhan, dihormati dan sebagainya. Ya saudara-saudara, saya berkata kepada ring satu saya, kalau saudara lihat saya sedang konseling, benar saudara, saya sedang konseling kadang-kadang di mall ya, kadang-kadang wanita, tapi di belakang saya ada istri saya, saudara-saudara ya, atau lagi istri saya lagi di mana gitu, tapi dipantau gitu ya. Handphone saya ini 24 jam terbuka, Pak, 24 jam, karena kebetulan ini kan nomor ada di televisi dan juga di print. Jadi kadang-kadang dari luar negeri, dari luar kota semua nelpon, dari Papua dan sebagainya nelpon, minta dilayani. Malam-malam kadang-kadang juga. Tapi saudara-saudara, saya tahu saya juga lemah, saya juga manusia ya, yang bisa jatuh. Dan saya bersyukur, pertama ada Roh Kudus, yang kedua ada istri saya, yang ketiga anak-anak saya dan juga ring satu saya. Apa yang saya mau ceritakan kepada mereka? Saya bisa ngomong baik-baik kepada mereka, tapi spirit saya mentransfer negatif kepada mereka. Jadi saudara-saudara, saya betul-betul menjaga kekudusannya. Yang terakhir, yang kelima, hidup dipenuhi Roh Kudus.
Artinya bukan lagi saya, ego saya, aku saya yang memimpin saya. Yang memimpin saya adalah Roh Kudus. Ada pilihan-pilihan di mana kita kadang-kadang ego kita mengatakan, ini bukan masalah dosa ya. Rohani juga kadang-kadang antara melayani orang kaya sama orang yang sederhana, kita besar kemana hati kita? Bapak Ibu Saudara, maaf jujur aja ya, ini kan sama para pendeta. Kita pasti pikir, wah ini yang orang kaya dong, yang mengasihi saya, memperhatikan saya. Tapi saya buat sebuah keputusan. Serta mungkin yang punya Rumah Sakit Sentosa, punya Sanbe, itu minta saya untuk ketemu beliau. Oh, saya menghargai. Oke, saya siap. Saya akan datang mendoakan. Saudara-saudara, dia rubah. Sementara ada yang lain jemaat yang hanya buka toko kecil, minta saya mendoakan. Tapi kan sudah saya buat schedule-nya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong ya, saya harus ada rapat di Jakarta. Waktu masih belum pandemi. Saya harus ada rapat dengan staf saya di Jakarta. Tolong bisa nggak Bapak rubah ke tanggal yang dimana saya mendoakan toko kecil. Saya bilang kepada istrinya, maaf ya Bu, saya hamba Tuhan. Saya tidak bisa. Cari aja hamba Tuhan yang lain. Wah, saudara-saudara bayangkan, itu yang berjumpa dengan SBY waktu itu meresmikan usahanya. Sekarang saya tolak. Apa nggak marah dia? Saya nggak peduli. Saya tahu siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Yang membuat saya bisa berguna ada pribadi Yesus dalam hati saya. Dan akhirnya saya berkata, maaf, saya nggak bisa. Saudara tahu, dalam waktu nggak lama, dia yang merubah jadwalnya. Akhirnya saya bertemu saya. Saudara tahu, saya sederhana sekali buat mobil harga waktu itu yang seret harga 6 juta ya. Saya bawa sebuah handphone yang sederhana, saya depan rumahnya itu, depan rumah yang mewah gitu, saya nggak tahu siapa orang, yang mana orangnya gitu. Itu mobil saya mati, didorong oleh penjaganya, ajudannya. Bapak mau ketemu siapa? Saya sebutkan namanya. Oh, ini bos saya. Saya bersama istri saya dan kedua putri saya datang ke rumahnya. Saudara tahu, saya udah tolak permintaan dia karena dia mau rubah. Saya bilang nggak bisa. Begitu mau mendoakan rumahnya, mendoakan mereka, dia bilang jangan doakan dulu. Saya mau menyambut Bapak dulu. Saya baru aja menyambut SBY meresmikan pabrik saya dengan beberapa lagu. Jadi Bapak Yahya yang main biola, istrinya main piano, anaknya yang menyanyi. Dan sekarang saya tidak mau kalah. Pendeta harus saya lebih hormati. Padahal saya udah tolak. Ya udah, saya hargai aja. Sebelum saya berdoa mereka nyanyi dulu. Ada 6 lagu kalau salah dia nyanyikan. Lagu yang begitu indah sekali. Terakhir lagu Bengawan Solo sih, memang orang Solo ya. Jadi saya bersyukur bahwa sekali lagi hidup kita bukan lagi kita menentukan. Mentang-mentang dia orang nomor penting lah di Indonesia, lalu kita berpikir, wah ini harus dia prioritas. Saya bilang tidak, saya sudah komitmen. Hidup saya bukan milik saya lagi, saya milik Kristus. Saya bukan nggak menghargai siapapun. Sampai hari ini saya sangat dekat dengan keluarga mereka, saya anytime, counseling dan sebagainya. Karena apa? Saya tegas. Saya bilang hidup saya bukan milik saya, tapi milik Kristus. Kiranya saudara-saudara sharing atau pengalaman ini boleh membangun semangat kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ya saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberi Tuhan talenta karunia, pengalaman yang luar biasa. Jadi saya sangat senang berjumpa dengan bapak-bapak yang dipakai Tuhan dan dahsyat ya. Jadi saya mau semoga kita terus boleh sama-sama saling membangun. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Thank you. Sekali Ibu Prinsel, Pak Cornel, dan teman-teman semua. Agape. Maju terus. Amin. Thank you. Saya serahkan kembali kepada Pak Prinsel. Bu Olvi, silakan. Makasih Pak Pendeta Yusuf Tarigan.